Selamat datang di Praktikum Biokimia Dasar Acara Darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada Praktikum Biokimia Dasar. Pada kesempatan kali ini adalah untuk acara yang ke-7, yaitu darah. Sebelum pelaksanaan praktikum, ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan perlu pahami begitu, sehingga pada pelaksanaan praktikum nanti, meskipun secara online, rekan-rekan bisa memahami dengan mudah begitu, dan juga rekan-rekan bisa menghayati dan juga mengambil poin-poin penting pada saat pelaksanaan praktikum. Ya, kalau kita berbicara tentang darah merupakan komponen cairan tubuh begitu ya. Ada yang mengatakan 8-10% dari berat tubuh orang dewasa itu berisi darah begitu, dan juga darah merupakan mempunyai fungsi yang vital begitu pada kehidupan, khususnya pada proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Karena memang kalau kita lihat dari fungsinya, darah merupakan agen transportasi yang ada di dalam tubuh kita, baik itu transportasi untuk bahan-bahan metabolisme seperti oksigen, kemudian juga zat-zat atau senyawa-senyawa hasil absorpsi di dalam usus itu akan dibawa ke dalam organ, jaringan ataupun sel-sel yang membutuhkan untuk metabolisme. Sebaliknya, darah juga akan mengangkut hasil metabolisme ataupun sisa-sisa metabolisme ke dalam organ-organ, baik itu organ sekresi, ke kulit, dan juga beberapa organ yang lainnya. Selain sebagai agen transportasi, darah juga membantu pada proses penyeimbangan asam basa tubuh, kemudian berhubungan dengan pH ya, kemudian juga untuk suhu tubuh begitu, untuk mempertahankan suhu tubuh, dan juga beberapa fungsi utama lainnya. Sehingga bisa dibayangkan ya apa yang terjadi apabila darah dan juga pencairan darahnya begitu mengalami anomali begitu, maka proses-proses vital di dalam tubuh kita akan terhenti, bahkan mungkin bisa jadi chaos dan juga menyebabkan kematian begitu. Mungkin bisa dianalogikan dalam beberapa waktu yang lalu terjadi gempa begitu di Sulawesi Barat begitu. Ada satu daerah di mana daerah itu terpencil begitu. Biasanya pada kondisi normal bisa diakses hanya dengan jalan darat begitu, tetapi karena adanya gempa, jalan tertutup longsor begitu, sehingga suplai pangan, suplai bantuan itu tidak bisa masuk begitu, sehingga bisa menjadi chaos begitu ya. Sehingga begitu juga dengan analogi fungsi darah tadi, apabila fungsi transportasi tadi tidak berjalan dengan normal, maka kerja dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita juga akan terhenti begitu. Mengingat pentingnya darah sebagai agen transportasi dari semua bahan tadi ya, baik bahan untuk proses metabolisme sel ataupun hasil dari ataupun sisa dari metabolisme sel tadi, darah sering digunakan sebagai penanda kondisi atau status kesehatan seseorang ataupun hewan ternak misalnya begitu ya. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui bisa jadi saturasi oksigen begitu, itu juga mencerminkan kondisi metabolisme kita begitu ya, kesehatan kita begitu. Kemudian bisa jadi apakah kandungan glukosanya bagaimana begitu, kemudian kolesterol juga, HDL, LDL, kemudian beberapa komponen yang lain. Kita cek bagaimana kandungan dari komponen-komponen tadi di dalam darah, kemudian kita bandingkan dengan apa standarnya begitu. Sehingga memang darah itu sangat penting untuk digunakan sebagai penanda kondisi dari status kesehatan seseorang begitu. Selain terkait dengan fungsi darah tadi begitu, hal yang perlu rekan-rekan pahami juga adalah bagaimana sebenarnya komponen penyusun dari darah itu. Kalau untuk darah segar begitu ya, darah yang tidak menggumpal itu secara komponen nanti dibagi menjadi dua, yaitu komponen cairan darah begitu yang sering kita sebut sebagai plasma darah, dan juga komponen-komponen sel-sel darah. Bisa jadi itu adalah debris-debris atau padatan-padatan yang di dalam darah yang berisi sel-sel eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga sel-sel yang lainnya begitu. Kemudian plasma darah tadi sendiri berisi sekitar 90% adalah air begitu ya, dan juga tadi senyawa ataupun zat-zat yang dibawa tadi ada di dalam plasma, apakah ada glukosa misalnya, atau vitamin, kemudian hormon, golongan lipida juga, dan juga beberapa protein penting seperti albumin, globulin, dan juga fibrinogen itu bisa kita temukan di plasma darah. Selain itu, salah satu properties atau sifat darah yang sangat penting untuk diketahui adalah adanya sifat pembekuan darah begitu. Sehingga darah
darah segar begitu ya yang keluar dari sistem peredarannya itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan proses pembekuan darah atau penggumpalan darah. Ini kita lihat kalau misalnya mungkin kita terluka begitu ya, terkena sayatan begitu, atau mungkin ada goresan begitu di kulit kita, kemudian darah keluar dalam beberapa waktu, kalau kita biarkan saja nanti akan ada proses pembekuan darah. Pembekuan darah ini bertujuan untuk menutup begitu ya luka bisa jadi pada pembuluh-pembuluh darah arteri yang ada di dalam jaringan-jaringan permukaan tubuh begitu. Karena darah memang tadi disampaikan merupakan komponen cairan tubuh begitu ya, sehingga secara sifat juga mengikuti sifat-sifat liquid begitu. Apabila kita lihat mungkin tubuh dianalogikan sebagai sebuah rumah begitu, kemudian ada sistem peredaran air begitu ya di dalam rumah dengan pipa begitu, ada tandonnya juga begitu. Apabila pipa itu bocor begitu, apa yang terjadi? Apabila tidak kita tambal begitu ya, apabila itu tidak kita tutup, maka lama-kelamaan air yang ada di dalam tampungan itu akan habis gitu. Begitu juga dengan tubuh kita, apabila darah itu keluar begitu ya dari peredarannya, baik itu karena mungkin luka di arteri ataupun di pembuluh darah yang lain begitu. Apabila tidak ada proses pembukaan darah, apa yang terjadi? Maka semua darah yang ada di dalam tubuh kita akan terkuras begitu ya. Dengan analogi yang sama begitu, apabila pembuluh darah arteri kita misalnya itu terluka, maka darah akan mengalami pembekuan dan tadi akan mencegah proses pengeluaran darah yang lebih banyak begitu. Dan mungkin juga kita lihat apabila kita mungkin mengambil sampel darah begitu ya, darah segar begitu, kita taruh di tabung, atau mungkin kita menyembelih ayam begitu, kemudian darah kita tampung di dalam satu tabung begitu, kita biarkan dalam beberapa waktu, apa yang terjadi? Maka cairan darah itu akan menggumpal begitu ya di sel-sel darah itu akan menggumpal atau membeku begitu. Step-step pembekuan darah sendiri berlangsung panjang begitu ya, banyak stepnya, itu mungkin nanti secara detail akan disampaikan pada saat perkuliahan. Tetapi intinya adalah tadi salah satu komponen pada plasma darah, protein darah yang berupa fibrinogen tadi, dia akan berubah begitu, akan diubah menjadi fibrin atau benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin tadi itu yang akan mengikat sel-sel darah begitu, sehingga akan menggumpal begitu ya. Sehingga banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi pembekuan darah. Di samping tadi adanya fibrinogen begitu, salah satu faktor utama adalah nanti adanya kalsium begitu. Kalsium nanti sangat diperlukan pada proses aktivasi beberapa clotting factor begitu, dan akhirnya nanti akan membentuk fibrin dari fibrinogen. Apabila terjadi pembekuan darah, maka benang-benang fibrin tadi akan mengikat sel-sel darah sehingga akan membentuk gumpalan begitu. Nah, yang tersisa di sana adalah, kalau kita lihat mungkin di bagian samping atau atasnya begitu ya, ada kalau dalam tabung begitu kita lihat di bagian atas begitu nanti akan ada cairan kekuningan begitu. Kalau kita centrifuge begitu akan terlihat sekali perbedaan ataupun pemisahannya begitu antara gumpalan darah yang berwarna merah dengan cairan kuning di atasnya. Nah, cairan kuning yang di atasnya ini kita sebut sebagai serum begitu. Sehingga bisa dikatakan serum itu adalah plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen, karena tadi fibrinogen merupakan komponen dari plasma. Pada proses pembekuan darah sendiri, fibrinogen akan berubah menjadi fibrin, kemudian berikatan dengan sel-sel darah tadi, sehingga akan plasma akan melepaskan fibrinogen begitu dan terpisah sehingga akan menghasilkan serum. Itu yang kita sebut sebagai serum. Tidak selalunya pembekuan darah itu baik begitu ya. Artinya kadang-kadang kita mungkin ketika melakukan pengambilan sampel begitu, kita menginginkan sampel darah segar begitu untuk beberapa uji selanjutnya, sehingga kita harapkan darah yang kita ambil itu tidak mengalami pembekuan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi, karena memang salah satu faktor utama pembekuan darah adalah adanya proses perubahan fibrinogen menjadi fibrin begitu, sehingga apabila kita ingin membuat darah yang kita ambil sampel darah tadi itu dalam keadaan segar begitu ya, bisa kita simpan tetapi masih dalam bentuk darah segar tidak menggumpal. Itu cara yang pertama bisa dengan kita mengikat fibrinogennya begitu ya, sehingga fibrinogen tidak akan berubah menjadi fibrin dan akhirnya tidak akan mengalami penggumpalan atau mengikat sel-sel darah begitu. Yang kedua adalah kita bisa menambahkan agen anti koagulasi, biasanya bisa dengan DTA ataupun mungkin natrium sitrat ataupun natrium oksalat, di mana
agen antikoagulasi ini dia akan mengikat kalsium. Tadi di depan kami sampaikan bahwa kalsium merupakan salah satu faktor utama pada proses pembekuan darah. Sehingga apabila kalsium di dalam darah itu kita ikat, maka fibrinogen tidak akan berubah menjadi fibrin dan akhirnya tidak akan ada proses atau tidak akan terjadi pembekuan darah begitu. Nah, nanti di dalam praktikum juga akan kita lihat bagaimana peran dari fibrinogen begitu pada proses pembekuan darah dan juga bagaimana peran dari kalsium. Nanti akan ada percobaan rekan-rekan menggunakan darah oksalat, ya artinya darah yang sudah ditambahkan dengan antikoagulasi begitu dibandingkan dengan darah yang tidak ada fibrinnya. Berarti fibrinogennya sudah diambil kemudian ditambah dengan CaCl2. Apa yang terjadi di situ nanti akan rekan-rekan akan melihat bagaimana peranan dari fibrinogen dan juga kalsium begitu. Selain itu nanti di acara praktikum juga rekan-rekan akan diajarkan bagaimana mendapatkan plasma darah dan bagaimana mendapatkan serum darah. Tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa plasma merupakan komponen dari darah segar begitu ya, non debris, artinya komponen cairan di dalam darah segar yang bukan merupakan sel-sel darah begitu tadi itu. Bagaimana cara mendapatkan plasma? Cara mendapatkan plasma adalah tadi darah kita biarkan atau kita kondisikan tetap segar, artinya kita berikan antikoagulasi di situ ya, sehingga darah tetap segar, kemudian kita sentrifuge sehingga nanti plasma dan debrisnya akan terpisah. Nah, plasmanya itu kita ambil mungkin untuk uji-uji yang lain begitu. Bagaimana dengan serum? Kalau dengan serum tadi adalah plasma non fibrinogen, artinya fibrinogen sudah berubah menjadi fibrin dan nanti akan mengikat sel-sel darah. Sehingga kalau mau mendapatkan serum, tinggal saja kita ambil sampel darah, kita biarkan saja sampai mengalami pembekuan, kemudian kita sentrifuge, kemudian nanti kita ambil serumnya. Sehingga tadi setelah mendapatkan plasma darah, kemudian serum darah, begitu nanti kita akan melakukan beberapa uji ya. Sebagai contoh nanti ada non fibrinogen protein, nanti ada pengendapan albumin, kemudian globulin begitu. Kemudian juga akan ada uji komponen-komponen serum non protein begitu ya. Nanti ada uji klorida, kemudian fosfat, kemudian kalsium begitu, dan juga nanti ada uji glukosa juga di sana, sehingga rekan-rekan nanti bisa melihat kandungan-kandungan yang terkandung di dalam darah tadi. Kemudian juga akan ada uji pigmen darah begitu. Sehingga saya rasa pengantar terkait apa itu darah, fungsinya bagaimana, kemudian tadi komponen darah ya, komponen-komponen utama, dan juga pemahaman terkait apa itu serum, terkait apa itu plasma, itu bisa memberikan dasar begitu kepada rekan-rekan, sehingga pada saat pelaksanaan praktikum meskipun secara online rekan-rekan bisa memahami dengan baik. Sehingga harapannya dengan pengantar ini rekan-rekan dapat melakukan praktikum dengan lancar, dapat menghayati begitu, dapat memahami dengan baik, dan dapat mengambil manfaat dari praktikum acara darah ini. Terima kasih, sampai ketemu pada acara praktikum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan. Langsung ke uji yang pertama, yaitu pengendapan. Pengendapan globulin membutuhkan 1 buah tabung yang diisi 3 ml serum dan 3 ml larutan NH42SO4 jenuh. Lalu digojok. Kemudian dapat dipisahkan dengan penyaringan. Filtrat disimpan untuk uji pengendapan albumin. Kemudian ditambahkan 3-4 tetes air. Lalu digojok. Lalu pengendapan albumin. Filtrat dari pengendapan globulin ditambah dengan amonium sulfat padat berlebihan, kemudian digojok. Lalu dilakukan penyaringan. Dan hasil endapan dari pengendapan globulin dan pengendapan albumin akan dipindah ke dalam tabung dan ditambahkan air. Didapatkan perbedaan dari kedua tabung tersebut. Lanjut, zat bukan protein dalam serum darah dapat dilakukan dengan deproteinasi serum darah,
yaitu 5 ml serum darah ditambah dengan 10 ml Aquades kemudian dididihkan. Lalu setetes demi setetes larutan asam asetat 2% ditambahkan saat pendidihan. Kemudian disaring. Lalu filtrat ditambahkan dengan indikator klorofenol merah. Kemudian diasamkan hingga pH 5,4 atau warna indikator tepat hilang. Kemudian dididihkan, lalu disaring, dan dibagi menjadi 4 untuk uji yang selanjutnya. Uji yang pertama yaitu uji klorida. Filtrat yang disediakan tadi ditambah dengan 1 tetes HNO3 pekat, kemudian ditambah beberapa tetes larutan AgNO3, lalu diamati endapannya. Endapan akan larut lagi bila dituangkan NH4OH ke dalamnya. Kemudian uji fosfat. Filtrat yang sama diberikan beberapa tetes amonium molibdat dan ditambahkan dengan 1 tetes HNO3 pekat. Kemudian dilakukan pemanasan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu uji kalsium. Filtrat yang sama ditambahkan dengan beberapa tetes larutan kalium oksalat. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Kemudian uji glukosa. Sebanyak 2 ml filtrat yang sama ditambah dengan 2 tetes gliserol, kemudian ditambahkan dengan sedikit bubuk Na2CO3 bebas air, lalu ditambah dengan 2 tetes larutan Cu2SO4 2,5%. Kemudian larutan dididihkan selama beberapa menit. Lalu dapat diamati perubahan yang terjadi. Terakhir adalah pigmen darah yang dapat dilakukan dengan uji benzidin, yaitu 1 tetes darah diencerkan dengan 10 ml air, kemudian digocok. Lalu ambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan dengan 1,5 ml larutan benzidin. Setelah itu ditambahkan dengan 0,5 ml larutan H2O2 3%. Perubahan yang terjadi dapat diamati.